Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pastikan ketika kalian belajar di rumah, kalian tetap melaksanakan sholat duha dan murojaah Quran Surat Al-Lail sampai Al-Balad. Jangan lupa target hafalan wisuda semester 1-nya ya. Hari ini kita memasuki tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Ya, ada gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Apa ya yang terjadi apabila baju yang dijemur di bawah sinar matahari hingga siang atau sore hari? Ya, lama-kelamaan akan kering. Lalu, kemana ya perginya air? Coba kita perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata, baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Mengapa hal ini terjadi? Karena terjadinya perubahan wujud, yaitu menguap. Apa itu menguap? Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Sekarang kita akan melakukan percobaan dari adanya perubahan wujud, yaitu menguap. Alat dan bahan yang digunakan yaitu siapkan 2 buah piring kecil, kemudian air dan gelas ukur. Langkah pertama yaitu isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Kemudian letakkan 1 piring di bawah terik matahari dan yang 1 piring lagi kalian letakkan di ruangan yang gelap atau ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya, biarkan selama 3 jam dan perhatikan dari tiap-tiap piring tersebut. Nah, ternyata adanya perubahan penguapan yang terjadi pada piring berisi air yang ada di bawah terik matahari. Lama-lama dia akan menguap dan akan habis. Kalau kita taruh piring di dalam ruangan yang tidak terkena matahari, maka air itu akan tetap atau tidak akan terjadinya penguapan karena tidak terkena sinar matahari. Sekarang kita akan menghubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Kalian dapat menjawabnya di halaman 137 ya. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang terakhir, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit untuk kering. Matahari mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, dari keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertemakan matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita yang dapat kita jadikan sebagai gambar dekoratif. Contohnya seperti berikut. Sebelumnya kita sudah pernah ya membuat gambar dekoratif ikan, dan ini adalah contoh dari gambar dekoratif matahari. Bagus ya? Berikut ini adalah contoh makanan yang diproses melalui pengeringan sinar matahari. Yang pertama ada ikan asin, kemudian yang kedua ada pisang sale, yang ketiga ada kerupuk, dan yang keempat ada rengginang. Semuanya ini membutuhkan sinar matahari yang sangat cukup agar ketika diolah bahan-bahan ini sudah benar-benar kering ya. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Pertama, di sini ada gambar air es yang ditaruh di dalam gelas. Kemudian ada kaca mobil. Perubahan wujud apa ya yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Perubahan yang terjadi yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air.
Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Sekarang kalian dapat menuliskan kosakata baru di buku tema kalian halaman 144 ya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan percobaan lagi, yaitu mengembun. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Lalu biarkan 1-2 menit dan bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas tersebut. Ternyata setelah ditutup selama 1-2 menit, tutupnya menjadi ada bintik-bintik air. Inilah yang disebut dengan proses perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Apa saja contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, air panas di gelas jika ditutup maka permukaan tutupnya akan mengembun. Yang kedua, kaca mobil saat turun hujan maka bagian dalamnya akan ada titik-titik air. Kalian kerjakan di buku tema kalian halaman 145 ya. Tugas kita hari ini adalah membuat percobaan mengembun dan menguap, serta diskusikan kesimpulan dari percobaan tersebut bersama ayah atau bunda. Ana dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Ana meminta bantuan kepada petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Ana dan teman-temannya. Apakah di sekolah kita mempunyai petugas kebersihan? Tentu ada ya. Apa saja sih tugas-tugasnya? Berikut ini adalah peran dan tugas warga sekolah yang bisa kalian tulis di buku tema halaman 146. Sekarang kita akan menghitung satuan berat. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Mengapa demikian? Karena ketika kita merubah kilogram menjadi gram itu turunnya 3. Maka kita akan menambahkan nolnya sebanyak 3 di belakang angka 1. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Di sini Ibu punya contoh berat ikan asin 2 kg 500 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat ikan asin yang dibeli Ana? Kita akan merubah satuan kilogramnya menjadi gram terlebih dahulu. Jadi 2 kg ini kita rubah dulu ya menjadi gram. Karena kilogram ke gram itu turunnya 3, berarti kita taruh angka nolnya 3 di belakang 2. Jadi 2 kg ini jadi 2000 gram ya. Dari 2000 gram ini kita akan tambah 500 gram. Hasilnya adalah 2500 gram. Selanjutnya, setelah berkeliling pasar, Ana pun membeli kerupuk. Timbangan menunjukkan berat kerupuk itu 1300 gram. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram berat kerupuknya? Kita akan pisah terlebih dahulu. 1000 dengan 300. Jadi 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram ini kita ubah menjadi kilogram. Jika gram dirubah menjadi kilogram, itu naik atau turun ya? Ya, ternyata naik. Berarti kita harus menghapus nolnya sebanyak 3 karena naiknya 3. Kita hapus angka nolnya sebanyak 3, berarti 1000 gram ini menjadi 1 kilogram ditambah 300 gram. Kita akan perhatikan lagi gambar tiap-tiap timbangan. Kita akan menemukan besaran yang tepat. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram karena turunnya 3 tangga. Berarti tambahkan nolnya sebanyak 3 ya di belakang angka 1. Jadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Lalu yang kedua, 10 kg berapa gram ya? Kita tinggal tambahkan nolnya 3 di belakang angka 0. Jadi 10 kg sama dengan 10.000 gram. Lalu 3 kg sama dengan 3.000 gram. 8 kg sama dengan
8.000 gram. Kalian dapat menjawabnya di buku tema kalian halaman 139 ya. Selanjutnya 5 kg kira-kira berapa gram ya? Tadi dari kilogram turun atau naik ke gram? Ya ternyata turun. Turunnya berapa? 3. Berarti kita tinggal tambahkan angka nolnya sebanyak 3 di belakang 5 ya. Jadi 5 kg itu sama dengan 5.000 gram. Selanjutnya 6 kg sama dengan 6.000 gram. Lalu 7.000 gram kita rubah menjadi kilogram. Itu dikurang nolnya atau ditambah ya nolnya karena naiknya 3. Berarti kita hapus nolnya sebanyak 3. Jadi 7.000 gram sama dengan 7 kg. 4 kg sama dengan 4.000 gram. 9 kg sama dengan 9.000 gram. Lalu 2.000 gram kita rubah menjadi kilogram sama seperti 7.000 gram tadi ya. 2.000 gram nolnya kita hapus 3 karena naiknya 3 jadi nolnya kita hapus 3 ya. 2.000 gram dirubah menjadi kilogram yaitu 2 kilogram. Sekarang kita akan menghitung dalam satuan gram. 2 kilogram ditambah 600 gram kita rubah menjadi gram. 2 kilogram kita rubah ke gram itu naik atau turun? Ya ternyata turun. Turunnya berapa? 3. Berarti kita tinggal tambahkan 0 di belakang angka 2 ini sebanyak 3. Jadi 2000 gram ditambah 600 gram sama dengan 2600 gram. Selanjutnya 4 kg ditambah 300 gram kita rubah menjadi gram. Karena turunnya 3 berarti kita tambahkan 3 angka 0 di belakang angka 4. Jadi 4000 gram ditambah 300 hasilnya 4300 gram. Kalian dapat menjawabnya di buku tema kalian halaman 140 ya. Selanjutnya 3 kg ditambah 200 gram kita akan merubahnya menjadi gram. 3000 gram ditambah 200 gram hasilnya 3200 gram. Selanjutnya ada 7 kg ditambah 400 gram. 7 kilonya kita rubah dulu ya menjadi gram. 7000 gram ditambah 400 gram sama dengan 7400 gram. Berikutnya yang terakhir 6 kg ditambah 700 gram. 6 kilogramnya menjadi 6000 gram ditambah 700 gram hasilnya 6700 gram. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Apabila kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.